Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general fun reading yang berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema ya. Apakah dia masih ingin bersamaku lagi? Sekali lagi, apakah dia masih ingin bersamaku lagi? Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua orang yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, seperti biasa namanya pick a card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, dimulai dari kapanpun kalian menontonnya juga bisa. Oke, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu adalah unisex ya, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak, siapapun diri kalian. Oke. Apakah dia masih ingin bersamaku lagi? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Dan informasi tambahan ya, bagi diri kalian yang misalnya hati nurani kalian terpanggil ya untuk melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, ya silakan lakukan via chattingan ya. Jangan sungkan-sungkan melakukan via chattingan ya guys ya. Oke. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian ini menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Di sini ada 3 kartu ya. Dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Oke, kalau kalian masih bingung, pauskan dulu videonya, dan masih bingung lagi, ya udah pilih aja semuanya. Nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau ya kalian sesuaikan aja lah ya. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Saya harap kalian siapkan dulu satu pertanyaan kalian yang berkenaan ya dengan tema yang kita bahas saat ini ya guys ya. Nanti di penghujung readingan ya, saya akan menjawabnya dengan pendulum ya. Oke. Dan kita lihat ya, di sini ada kartu make the effort ya. Great love is worth taking the step you are guided to take ya. Jawabannya iya ya. Apakah dia masih ingin bersama dengan diriku ya? Make the effort ini bisa jadi ya, bisa jadi. Jawabannya iya, dia ingin membuat upaya ya. Adalah membuat sebuah upaya ya, atau sebaliknya vice versa ya. Dia ingin kalian membuat sebuah upaya ya, supaya untuk bisa bersama lagi. Kayak gitulah ya, contoh-contohnya ya.
kita lihat tebaran kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana? Heavenly God and Universe, please. Sebentar. Explain to us for viewers who and choose card number. Ini kok jatuh terus ya? Pertanda apa ini ya? Kesenggol terus dari tadi. I'm sorry. Sebentar guys, mohon kesabarannya ya. Karena orang yang bersabar itu adalah orang yang sangat disayangi oleh Tuhan ya. Oke. Please explain to us for viewers who can choose card number 1. Apakah dia masih ingin bersamaku lagi? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Thank you. Ini ada kartu The High Priestess ya. Berdoa ya. Oke. Seven of Chalices, bingung. Oke, banyak opsi, banyak pilihan. Saya lihat ya. Orang ini banyak opsi, banyak pilihan ya guys ya. Three of Wands, dia kayak menunggu ya guys ya. Sepertinya dia menunggu kedatangan kalian, saya lihat. Oke. Dan di sini ada kartu The Devil ya. Ada kemelekatan yang ada di sini ya. Kemelekatan atau ya addiction issues lah ya. Knight of Pentacles. Oh, kalau sampingnya ini ada Knight of Pentacles, berarti ini ada rasa ketakutan untuk melangkah maju. Karena Knight of Pentacles ini melangkah majunya itu dengan perlahan-lahan, dengan ekstra hati-hati ya. Oke, mungkin itulah effort yang akan dia lakukan ya guys ya. Dia akan melangkah maju karena dia takut ya. Dia takutnya apa ya? Dia takutnya mungkin beberapa orang dari diri kalian ini kan mungkin sudah punya pasangan. Itu yang dia takutin. Atau dia takut High Priestess ya. Dia takut akan sebuah penolakan ya dari diri kalian ya guys ya. Oke. Di sini zodiak yang terkoneksi, saya melihat ada zodiak Cancer, ada zodiak Scorpio, ada zodiak Aries, ada zodiak Capricorn dan ada Virgo. Oke, kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please. Berarti yang dia nantikan itu adalah menanti timing yang tepat ya. Oke. Apakah orang ini ya pernah membuat kalian marah ya? Saya lihat ya. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kata make the effort ini? Thank you. Have faith in God ya. Yakinlah dan percaya kepada Tuhan. Di sini ada campur tangan ilahi ya. Atau campur tangan dari alam semesta, campur tangan dari Tuhan ya guys ya. Kalian disuruh percaya aja kepada Tuhan dan pasrahkan kepada Tuhan aja ya. Apapun yang menjadi keinginan Tuhan ya, maka itulah yang akan terjadi. Oke. Saya menceritakan dulu sedikit kronologisnya ya guys ya. Ini mungkin beberapa orang dari diri kalian berdealing dengan seorang yang player ya, saya lihat ya, karena ada kartu Seven of Chalices ya. Berdealing dengan seorang yang player dan di dalam hubungan kalian selalu saja kalian yang membuat effort, selalu saja kalian yang membuat upaya ya di dalam memperjuangkan hubungan ini kan. Oke, sedangkan dia itu bersikap kayak High Priestess ya, pasif gitu kan. Ngerti ya? Dia yang bersikap diam, sembunyi-sembunyi kan.
bersikap kayak ya main rahasia-rahasiaan, stay cool gitu kan, pasang image kan supaya tampak keren di hadapan kalian. Selalu saja kalian yang datang kepada diri dia, sedangkan dia itu tidak melakukan apa-apa ya guys ya. Ini yang kelihatan oleh saya. Oke. Dan saya lihat apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian, mungkin saya melihat ya di sini Three of Wands ya, sampai ya pikiran kalian itu terbuka karena kalian ini sudah tidak pantas lagi diperlakukan kayak gitu ya guys. Oke, kalian sudah tidak pantas lagi diperlakukan seperti ini kan, cinta kalian yang serius kan, bahkan beberapa orang dari diri kalian selalu mendoakan ya, siang malam mendoakan orang yang satu ini yang baik-baik kan, tapi dari orang ini kayaknya dia diam-diam aja, nggak ada satu balasan sedikit pun kepada diri kalian. Ibaratnya sepertinya hubungan ini kayak ya cinta bertepuk sebelah tangan lah saya lihat ya, dimana kalian yang ngarepin dia tapi dia tidak mengharapin diri kalian guys. Dan saat hubungan ini udah putus, barusan dia ketakutan sendiri ya, kehilangan diri kalian, barusan dia sadari, ibaratnya dia seperti kehilangan harapan-harapan di dalam hidup dia kayak gitu ya. Oke, barusan saat kehilangan kalian membuat dia itu berpikir di dalam kesendirian dia, di dalam kesepian dia, kalau selama ini opsi-opsi yang banyak sekali dia hadirkan di dalam kehidupan dia ini ya, ternyata tak ada satupun yang kena kepada diri dia, hanya kalianlah sang jawara ya, sang jawara yang bisa memegang utuh ya hati dia tersebut ya. Dan saat dia meninggalkan diri kalian, saya bisa merasakan ada kartu High Priestess ya. Barusan hati nuraninya itu terbuka. Saat hati nuraninya itu terbuka, dia barusan berdoa ya, berharap kepada Tuhan ya, kalau dia itu bisa bertemu dengan kalian lagi. Beberapa orang dari diri kalian ini sepertinya berdealing dengan seseorang yang LDR ya guys ya. Berdealing dengan seseorang yang LDR, udah LDR, orangnya ini banyak opsi. Bisa jadi orangnya ini player ya. Udah itu ya, orang ini kan pasif, tidak pandai di dalam membuat keputusan, alias orangnya lelet guys. Lelet banget saya lihat ya. Udah itu dia selalu bergantung aja kepada diri kalian. Oke, tanpa bisa berbuat apa-apa ya. Makanya make the effort ada di sini. Ibaratnya setelah hubungan kalian ini kan, setelah kalian ini sudah bingung, tidak tahu apa sih maunya orang ini kan, kalian juga udah ikutan menutup diri. Kalian juga udah ikutan ya diam-diam aja lah ya, biarin aja hubungan ini mau mengalir ke arah mana kan. Ya kita serahkan aja ke tangan Tuhan kan. Barusan dia ketakutan saya lihat ya, ada kartu The Devil ya. Dia ketakutan di dalam rasa butuhnya dia kepada diri kalian guys. Oke. Setelah dia udah sadar, barusan dia berdoa dan berharap, ya Tuhan ya, ternyata saya begitu mengharapkan si doi tersebut ya. Hari ini saya menunggu ya, apakah si doi ini masih bisa datang mencari saya lagi. Seandainya dia tidak bisa datang mencari saya lagi ya, ya saya yang akan bergerak datang untuk mencari diri dia. Dia yang akan datang bergerak mencari diri kalian guys. Oke. Tapi di sini ada kartu The Devil. Saya takut, hanya saja saya takut. Sekarang kalau misalnya saya mencari dia, alasan apa yang akan saya gunakan? Saya takut kayak gitu ya. Makanya langkahnya ini lelet, Knight of Pentacles ya. Pelan-pelan ya. Lebih baik saya menunggu saat yang tepat kan. Saat yang tepat kan untuk saya ungkapkan unek-unek saya kan. Sementara di sini saya melihat High Priestess lagi kan. Mungkin antara kalian ini udah sama-sama saling tertutup atau sama-sama saling blokiran satu sama lain, silent treatment gitu kan guys kan. Oke. Mungkin itulah yang membuat dia itu kayaknya udah takut ya guys ya. Saat kalian itu masih mengharapkan dia, masih memperjuangkan dia, dia menganggap sepele diri kalian. Tapi penyesalan itu datang dengan terlambat ya. Di saat-saat sudah terlambat, kalian udah dingin kepada dia kan, barusan dia sadar sendiri akan dirinya membutuhkan diri kalian.
barusan kecarian lah, inti-intinya kayak gitu ya. Kalian itu kecarian oleh dia, terus dia memantau kalian dari jauh, mencari ya, dan berpikir ya, kapan waktu yang tepat, suasana yang tepat, supaya saya bisa melangkah maju dengan hati-hati. Tujuannya untuk melangkah maju hati-hati kepada diri kalian. Ini ya mungkin karena kesalahan yang dia lakukan ini mungkin udah tergolong fatal ya guys ya. Mungkin kalian udah kesal, marah juga kan. Saya lihat ada kemarahan juga kan, the devil kan. Kalian merasa diri kalian ini udah tidak pantas dibuat kayak gitu sama orang yang satu ini guys. Oke? Dan dia pun sadar kalau kalian ini udah menyadari ya, sikap dia kepada diri kalian ini mungkin udah terlalu agak keterlaluan kan. Jadi ibaratnya ya, dia pun jadi takut sendiri. Seandainya saya datang, alasan apa yang mesti saya gunakan? Apakah dia akan menolak saya atau tidak? Lebih baik saya pelan-pelan aja, hati-hati aja kan. Tunggu ya, sampai kemarahan itu sirna dulu di dalam hati dan perasaannya, dia tidak tersinggung lagi kepada saya kan. Oke? Baru saya akan datang lagi kepada diri dia. Nah, kayak gitulah ya ceritanya ya. Oke, viewers. Dan di sini saran pesannya ada kata have faith in God ya. Percayalah kepada Tuhan ya. Serahkan semua masalah ini kepada Tuhan. Kalau mungkin saja ya, ibaratnya ini tidak dikatakan ya, kalian mesti balikkan lagi kepada orang yang satu ini atau tidak. Tapi yang pastinya ya, Tuhanlah yang paling tahu ya, apa yang terbaik bagi diri kita. Kayak gitu ya, apakah kalian ini pantas bersanding dengan dia atau tidak? Kalau misalnya pantas ya, seberapa kuat kalian berusaha untuk menolak, berusaha untuk pergi, akhirnya pasti akan kembali lagi, nyatu lagi, reunian lagi kepada orang yang satu ini. Tapi ya, kalau misalnya beberapa orang dari diri kalian tidak munafik ya, kalian mengakui secara jujur kalau kalian ini masih membutuhkan dia, ya semuanya tetap kembali juga kepada Tuhan. Karena di mata Tuhan, have faith in God ya, percayalah kepada Tuhan ya. Tuhan tahu timing yang tepat untuk mempersatukan kalian kembali ini kapan. Nah, kayak gitu. Tidak usah terburu-buru lah ya. Intinya tidak usah terburu nafsu kayak atau kayak gimana kan. Bagi kalian yang ingin move on, ya udah silakan move on aja kan. Tapi have faith in God ya. Tetaplah yakin kepada Tuhan dan jangan pernah kalian memelihara dendam kepada orang yang satu ini, karena ada kemarahan ya, devil ya. Emosi setan gitu kan, yang kayaknya ingin mendominasi, ingin membalaskan dendam kepada seseorang gitu kan. Jangan kayak gitu, tapi serahkan semua itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu bobot yang paling baik ya, porsi yang paling baik untuk kita dapatkan dan untuk dia dapatkan juga. Ngerti kan? Oke? Sekarang siapkan satu pertanyaan untuk tema yang satu ini ya guys ya, yang berkaitan dengan tema yang satu ini. Jangan sampai melenceng dari tema yang ini guys, nanti kayaknya nggak nyambung ya. Oke, jika pendulum bergeraknya maju mundur ya, berarti jawabannya iya. Bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Bergeraknya melingkar searah jarum jam, jawabannya bisa jadi maybe, mungkin. Tapi kalau misalnya berlawanan arah jarum jam, melingkarnya ya, berputarnya, ini tidak mau menjawab ya guys ya. Oke, kita mulai. Nampak ya pendulumnya ya guys ya. Oke, karena arah kamera ini terbatas kan guys kan, supaya tidak mengganggu kenyamanan tangan saya ya. Dear pendulum, please give an answer for viewers who pick and choose card number 1. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Kalian nampak ya guys ya, pendulumnya bergerak maju mundur, berarti jawabannya iya. Oke, berarti jawabannya
Apapun pertanyaan kalian, jawabannya iya ya guys ya. Oke, thank you. Pendulum. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian, viewers, yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Siapkan satu pertanyaan kalian, viewers. Di akhir pembacaan ya, saya akan menjawab pertanyaan kalian dengan ya atau tidak ya, dengan menggunakan pendulum. Release your eggs ya, the time has come to clear your energy ya. Ini bisa memiliki dua opsi ya guys ya. Dua opsi di sini, kalau misalnya contohnya ya, kalian ini berada di posisi pihak ketiga dan dia sudah memiliki pasangan resmi di sana kan. Bisa jadi ya dia ingin bersama dengan diri kalian, tapi dengan catatan ya dia mesti melepaskan mantan dia terlebih dahulu. Atau ya pasangan resmi dia terlebih dahulu yang mesti dia lepaskan ya guys ya. Oke. Tapi ya kalau misalnya orang yang satu ini kan dia posisi kalian ini bukan menjadi orang ketiga ya. Ini mungkin agak kabar buruk ya guys ya. Mungkin dia ingin melepaskan diri kalian guys. Release your ex ya. Dia ingin move on, dia ingin melupakan diri kalian. Oke? Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers to pick and choose card number 2. Apakah dia masih ingin bersamaku lagi? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu. The time has come to clear your energy. Thank you. Oke. Nine of Wands. Wah, ini kabar baik, kabar buruk ya, saya lihat ya. Kayaknya dia yang malah udah kayak jaga-jaga jarak dari diri kalian, guys. Page of Wands ya. Kayaknya dia yang udah merasa insecure, tidak nyaman lagi kepada diri kalian. Oke. Two of Swords. Dia bingung loh ya, saya lihat ya, mentok bingung kan. Udah itu ada kartu The Fool dan ada kartu Knight of Swords. Orangnya ini, sorry ya, kalau saya bilang untuk kalian yang kartu kelompok yang kedua ini, kalian berdealing dengan orang yang super childish ya. Udah childish super lagi kan saya lihat kan. Biasanya orang udah childish, The Fool ya, orangnya ceroboh, sembrono ya. Oke. Emosinya tidak stabil saya lihat. Ini yang kelihatan oleh saya ya. Emosinya nggak stabil, orangnya pelin-pelan lagi. Knight of Swords ya. Suka on off, datang dan pergi di dalam hubungan ini ya. Oke. Udah itu saya merasakan ini tipe-tipe orangnya ini juga agak dikit paranoid juga ya saya lihat ya. Sorry ya. Kalau saya ngomong agak belak-belakan, agak jujur ya guys. Oke. Tidak pandai di dalam mengambil keputusan lagi saya lihat. Lebih cenderung kayak sikapnya itu cuek-cuek bebek ya. Oke. Kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian, Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution. For us to pick and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu release your ex? Thank you.
blessed are the peacemaker, ya. Berkah itu adalah untuk seorang yang suka membawa kedamaian, bukan untuk orang yang suka membawa pertikaian atau percekcokan. For they shall be called the children of God, ya. Kepada mereka yang seharusnya dipanggil, ya, manusia ciptaan dari Tuhan, bukan manusia ciptaan dari setan. Kalau orang yang masih punya keinginan untuk balas dendam, untuk menciptakan kontroversi, untuk memelihara kebencian di dalam diri mereka, maka mereka itu terkontaminasi oleh energi setan. Maka Tuhan pun juga tidak akan merestui dan tidak akan mengakui, tidak akan memuliakan tipe-tipe atau model-model orang kayak gini. Jadi kalian dihimbau untuk ciptakanlah kedamaian, ya. Jangan ciptakan energi setan, ya, dengan cara dendam kepada orang yang satu ini, ya guys, ya. Karena saya lihat, ya, ada beberapa orang dari diri kalian, ya, mungkin masih belum bisa terima, ya, kondisi dan keadaan kayak gini, saya lihat, ya. Karena Nine of Wands, ya, kalian menanti dia kembali, ya. Menanti dia kembali itu bukan untuk jadian lagi kepada diri kalian, tapi hanya untuk mendamprat dia, ya. Hanya untuk memaki-maki dia, kayak kan, hanya untuk mencaci maki dia, kayak kan, hanya untuk membalaskan dendam kalian, ya. Karena saya lihat antara kalian berdua ini mungkin sama-sama childish, ya, saya lihat, ya. Dianya childish, kalian juga childish juga kan. Tidak bisa terima kenyataan kan. Kalau kejadian seperti ini terjadi, ibaratnya juga campur tangan dari Tuhan juga kan, guys, kan. Dia juga bisa merasakan energi kalian kayak gitu. Dia bisa merasakan energi kalian, beberapa orang dari diri kalian mungkin masih ada perasaan dendam, benci, dan masih belum bisa terima sikap dan perlakuan dia kepada kalian, ya. Makanya dia memilih untuk tinggalkan kalian aja. Lebih baik tidak cari penyakit untuk datang kembali kepada diri kalian, ya, daripada datangnya itu ujung-ujungnya hanya disemprot oleh diri kalian kayak gitu, guys. Makanya release your ex, dia memilih untuk move on. Jadi kalau ditanya apakah dia masih ingin bersamaku lagi, jawabannya tidak lagi. Saya lihat Nine of Wands, ya, saya rasakan di sini, ya. Nine of Wands, dia malah berjaga-jaga, ya. Dia menjaga jaraknya dari diri kalian, guys. Oke. Dia menjaga jaraknya dari diri kalian. Beberapa orang dari diri kalian juga udah saling blokiran, saya lihat, ya. Oke. Dan di sini ada Page of Wands, ya. Dia memulai sebuah angan-angan, ya. Dia memulai harapan baru dia, ya, meskipun dalam keadaan dia itu bingung dan tidak tahu mesti berbuat apa, kan. Ibaratnya ya seperti orang buta yang meraba-raba gitu kan. Tapi dia berusaha untuk melangkah maju ke depan tanpa diri kalian. The Fool, dia ingin menciptakan sesuatu yang baru, ya, di dalam kehidupan dia, ya, guys, ya. Dan ada di sini, ya, Knight of Swords, ya, ada, ya, impian dan cita-cita, ya, harapan dia yang ingin dia raih, ya, saya lihat, ya, yang ingin dia kejar sekarang, meskipun tanpa diri kalian. Oke. Ini yang terbaca oleh saya, sorry, ya, saya hanya membacakan energi kartu aja kan, guys, kan. Belum tentu bisa resonate, ya. Bayangkan ini general reading kan, banyak orang yang energinya belum tentu sama, nasib yang belum tentu sama kan, masalah yang belum tentu sama juga kan, guys, kan. Oke. Jadi jangan berkecil hati dulu, ya, di sini, ya. Dan saya lihat di sini, ya, alasan dia untuk memilih buat move on, ya, dia udah takut kepada diri kalian. Ada diri kalian, ya, ibaratnya dia itu masih childish, tapi dia juga, bagi orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga, ya, kedua, sorry, ya, ini terbaca dengan sangat jelas, ya, dua-duanya juga sama-sama childish. Dia itu childish, kalian itu juga childish. Oke. Dia menunggu kalian juga menunggu diri dia. Sama-sama saling tunggu menunggu. Tapi kalian menunggu dia bukan untuk jadian lagi kembali. Kalian menunggu dia untuk datang memperjuangkan kalian, mohon-mohon kepada kalian. Nanti tinggal kalian semprot dia, nah kayak gitu kan. Tinggal kalian mungkin, ya, hanya tinggal kalian maki-maki dia, kayak kan, buat perhitungan kepada orang yang satu ini kan.
buat sampai dia tidak berkutik, kayak sampai dia merasa bersalah kayak kan. Apa gunanya kayak gitu, guys? Nggak ada gunanya. Tuhan juga tidak akan mendukung diri kita yang berusaha ingin membalaskan dendam, karena saran dan pesan di sini ya, jangan memelihara dendam, karena berkah dari Tuhan itu hanya untuk orang yang bisa menciptakan kedamaian di dalam kehidupan dia, bukan orang yang menciptakan keributan, orang yang memelihara rasa tidak terima, rasa kebencian dan haus ingin balas dendam gitu kan. Blessed are the peacemakers ya. Bagi diri mereka yang pantas dan layak disebut manusia ciptaan Tuhan adalah mereka yang bisa mengikhlaskan, legowo, memaafkan seseorang. Bukan untuk mereka yang memendam rasa sakit hati sehingga ingin balas dendam, ingin ya membuat perhitungan kepada si orang tersebut. Karena di kartu ini ya terlihat sangat jelas ya, ini udah semacam kayak peringatan ya. Kalau kalian ingin hidup kalian ini baik-baik saja ya, kalian mau hidup kalian ini banyak berkah kan? Kalian mau nggak hidup kalian ini banyak berkah? Saya yakin pasti kalian itu mau ya. Siapa sih orang yang tidak mau hidupnya ini banyak berkah ya guys ya? Banyak rezeki kan? Tak ada orang yang tidak mau. Bahkan orang gila sekalipun ya, dia juga mau yang namanya rezeki dan keberuntungan tersebut. Tapi gimana rezeki dan keberuntungan itu bisa kita dapatkan kalau dari dalam diri kita masih memendam rasa sakit hati, tidak terima, dan ingin membuat perhitungan, ingin balas dendam gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Ini bukan saya yang mengatakan ya guys ya, kartu yang mengatakan kayak gitu ya. Oke. Jadi cobalah, disarankan kepada diri kalian, buatlah sebisa mungkin sampai kalian ini pantas ya untuk menjadi manusia ciptaan dari Tuhan dengan membawa dan menciptakan kedamaian dari diri kalian. Jangan memendam rasa sakit hati, jangan memendam rasa benci kepada orang yang satu ini. Orang yang memendam rasa benci, rasa sakit hati ya, karena tidak terima ya, masih dibawa-bawa terus kan, itu orang sama dengan membawa energi setan, terkontaminasi oleh setan. Berarti orang itu setan juga, bukan manusia lagi kan. Oke? Jadi kalau kita ya memendam amarah dan kebencian kepada orang yang satu ini, lalu apa bedanya? Kalau orang ini jahat, kita berarti nggak ada bedanya kita sama orang yang satu ini, guys. Pantesan ya, sangat pantesan orang jahat bertemu dengan orang jahat. Nah, kayak gitu. Oke, nah siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini ya guys ya. Jangan sampai melenceng ya, supaya jangan sampai nggak nyambung guys. Oke, jika pendulum bergerak maju mundur, berarti jawabannya iya. Jika pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Dan jika bergeraknya memutar dan memutarnya itu searah jarum jam, berarti jawabannya mungkin, maybe ya. Tapi berlawanan arah jarum jam, pendulum tidak mau menjawab ya guys ya. Oke, siap? Oke, dear pendulum, please answer the answer. Please answer. The viewers who answers card number 2. What's your answer? Ini pendulumnya bergerak kiri kanan ya, berarti jawabannya tidak ya. Apapun pertanyaan kalian ya, I'm sorry ya, jawabannya tidak oleh pendulum ya. Oke, thank you pendulum. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang berapa? Yang ketiga ini ya, berhubung karena ini adalah kedua ini berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Ditunggu ya guys. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Apakah dia masih ingin bersama dengan diriku lagi? Di sini ada kata worth waiting for, berharga untuk ditunggu. Divine timing is at work in your love life ya.
Divine timing, waktu ilahi sedang bekerja di dalam kehidupan cinta kalian bersama dengan orang yang satu ini. Berarti iya, orang ini masih ingin bersama dengan diri kalian. Hanya saja sekarang ini dia masih butuh waktu. Dia ingin menunggu ya. Dan apa yang ingin dia tunggu ya? Apa yang ingin dia tunggu? Dia masih membutuhkan waktu. Mungkin saja ya, ada sesuatu yang mesti dia selesaikan terlebih dahulu ya. Ada sesuatu yang mesti dia kelarkan terlebih dahulu di sana ya. Worth waiting for ya. Di mata orang yang satu ini, kalian ini masih orang yang begitu berharga sih kalau saya lihat ya. Untuk saat ini ya. Tapi untuk kemarin kan kita nggak tahu kan guys kan. Oke, kita lihat ya, penjelasan dari kartu tarot ini mengarah ke arah mana. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Apakah dia masih ingin bersamaku lagi? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Worth Waiting For. Divine timing is at work in your love life. Thank you. Six of Chalices, iya, ya, karena banyak memori, kenangan yang indah yang masih tertinggal ya dari diri kalian di pikiran orang yang satu ini ya. Udah itu ya, dia ingin rekonsiliasi lagi dengan diri kalian. Oke. Di sini ada kartu Queen of Wands. Ini rasa percaya diri ya. Oke, atau kemapanan. Di sini ada kartu Page of Chalices, memberikan sebuah harapan ya, atau menawarkan cinta lagi. Saya lihat yang berupa cinta, yang berupa permintaan maaf ya, saya lihat ya. Ada kartu Four of Swords ya. Dia butuh mengevaluasikan ulang terlebih dahulu ya. Dan ada kartu Two of Pentacles. Iya, terlihat sangat jelas ya, untuk saat ini ada masalah yang jadi prioritas dia, yang harus dia selesaikan terlebih dahulu sebelum dia datang kepada diri kalian guys. Oke, dan mungkin masalah ini menyangkut masalah keuangan atau kemapanan hidup dia. Selama dia masih belum mapan ya, dia tidak merasa percaya diri untuk datang kepada diri kalian guys. Dia merasa tidak berguna jadi manusia. Kayak gitulah ya. Karena Queen of Wands dan dua Pentacles ini ya guys ya. Ini hal yang sedang dia kayak gimana ya, yang sedang menjadi pikiran dari orang yang satu ini. Padahal hatinya itu, jiwanya itu udah meronta-ronta untuk datang kepada diri kalian untuk minta maaf, minta kesempatan supaya hatinya itu lega, plong, tenang. Karena ibaratnya ya, kalianlah tempat bagi diri dia untuk berlabuh dan beristirahat bersama dengan kalian. Kalian meninggalkan banyak kenangan manis ya untuk diri dia ya, dan dia ingin rekonsiliasi dengan diri kalian. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya zodiak Scorpio, adanya zodiak Aries. Kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada kartu zodiak Libra dan zodiak Capricorn. Funny God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Worth Waiting For. Divine timing is at work in your love life. Thank you. Ini ada janji yang entah kenapa intuisi saya mengatakan ya, ada janji dia yang mungkin kemarin yang masih belum ya sempat terrealisasikan ya. Oke, janji dia yang ada sesuatu yang ingin dia lakukan kepada diri kalian ya. Tapi dia ingkar, saya lihat ya. Di sini ada kartu Fear Not ya, Little Flock, for it is your Father good pleasure to give you the kingdom ya. Kerajaan, kekuatan ada di tangan kalian. Kalian disuruh tidak perlu takut menghadapi orang yang satu ini guys. Kalian tidak perlu merasa minder, malu berada di hadapan orang yang satu ini. Karena di mata Tuhan, kalian ini dimuliakan. Derajat kalian ini jauh lebih tinggi daripada orang yang satu ini ya. Dalam segala macam hal ya. Oke.
Kalian jauh lebih diproteksi oleh Tuhan dibandingkan orang yang satu ini. Tapi kembali lagi ya, mau kalian terima atau tidak, ya itu urusan kalian sendiri kan. Tapi ya setidaknya kalau kalian tidak mau menerima dia lagi kan, ya udah move on aja. Tunjukkan kalau kalian ini tidak membutuhkan diri dia, karena kingdom, kerajaan ada di tangan kalian guys. Kalian yang memegang setir tersebut. Saya merasakan di sini antara kalian dengan orang yang satu ini kemarin ya guys ya. Orang ini mungkin mau dibilang playboy, playgirl gitu kan. Dia juga bukan playboy juga, tapi dia doyan untuk caper, cari perhatian di mata di mata lawan jenis guys. Tapi bukan berarti orang yang cari perhatian itu adalah seorang yang playboy atau playgirl ya guys ya. Dia cari perhatian karena dia merasa kecantikan, kayak kan kalian berdealing dengan orang yang sok merasa kecantikan atau kegantengan, maunya dia itu menjadi primadona gitu kan guys kan. Oke, supaya bisa dinaksir kan, supaya banyak orang yang bisa ngefans kan, kayak memuja dia kan. Dia akan merasa nyaman kalau kayak gitu guys. Tapi bukan berarti dia mencintai si orang tersebut. Tapi bagi diri kalian ini adalah suatu hal yang mengganggu. Jujur aja kalau saya ya menjadi ya pasangan dari orang kayak gini kan, saya juga pasti akan merasa nggak nyaman juga guys. Mungkin orang ini kan public figure kayak atau kayak gimana, banyak dikenal oleh lawan jenis saya lihat ya. Karena memang niatnya itu dia suka caper di hadapan lawan jenis ya. Bukan berarti dia suka atau langsung selingkuh dengan si lawan jenis tersebut ya, enggak ya. Dia enggak selingkuh juga ya. Dia hanya cari perhatian kayak ibaratnya orang yang iseng lah ya, iseng atau gatal-gatalan gitu aja kan. Oke, supaya banyak dipuja oleh orang, supaya dia merasa dirinya itu hebat kayak kan. Berasa kayak selebritis kayak atau kayak gimana kan guys kan. Tapi sikap kayak gitu mungkin tidak bisa ditolerir oleh diri kalian. Jujur aja saya juga bakalan nggak nyaman bersama dengan orang yang satu ini ya. Terkecuali ya kalau memang banyak orang yang memuja pasangan saya tanpa pasangan saya ini cari perhatian dengan cara caper kayak di luaran sana. Nah itu saya tidak bisa menyalahkan pasangan saya sendiri kan guys kan. Oke? Orang lain siapa suruh yang memuja-muja pasangan saya ini, yang banyak tertarik sama pasangan saya ini. Tapi kalau pasangan saya ini yang gatalan juga ya, cari perhatian kayak kan supaya dipuja-puja oleh orang kan. Nah itu yang saya nggak bisa terima. Oke. Dan di sini ya saya lihat orang ini ingin minta maaf loh ya kepada diri kalian ya, hingga sampai pada akhirnya kemarin itu kan kalian capek dengan tingkah dia yang suka caper gitu kan, cari perhatian karena merasa dirinya itu sok kegantengan, sok kecantikan gitu kan, maunya pengen dipuja-puja oleh orang kan. Saat udah dipuja-puja oleh orang ya, malahan ya dia kayak memprioritaskan si orang tersebut, bahkan tidak memberikan perhatiannya kepada diri kalian. Setelah udah intinya setelah udah banyak dipuja-puja oleh orang ya, dia jadi ibaratnya kayak lupa diri guys, lupa menjalani kewajibannya sebagai seorang pasangan kepada diri kalian. Oke, tanggung jawabnya itu tidak dia tunaikan kepada diri kalian. Malahan dia jauh lebih memprioritaskan kepopuleran dia, ketenaran dia ya. Oke, dibandingkan ya memprioritaskan orang yang dia cintai, orang yang dia mengaku sebagai pasangan, yakni diri kalian ini. Oke, ini yang terbaca oleh saya ya. Belum tentu bisa resonate ya guys ya. Ibaratnya kepopuleran ya membuat orang jadi buta ya, mata batin dia ya guys ya. Tapi ya saat dia udah kehilangan kalian, barusan bayangan dan kenangan kalian membekas kepada diri dia, selalu datang menghantui dia kan. Oke, apalagi sekarang posisinya udah berganti, kalian ini banyak yang dipuja-puja oleh orang, sedangkan dia itu masa populer dia ya, masa tenarnya itu kan udah meredup ya. Ibaratnya udah meredup kan, gantian kalian yang bangkit sekarang. Dia melihat kayak kalian kayak gitu kan, ya makin lama kayak makin nyesal lah dianya itu ya guys ya. Nyesal banget kan.
merasa kalau kalian ini orang yang mungkin saja sangat berguna ya, sangat berharga, tapi udah dia sia-siakan. Dia tidak prioritaskan kalian di masa lalu, kan? Oke, udah itu, ini ada energi spesifik yang terbaca oleh saya ya guys ya. Ini ada Page of Chalices, orang ini ingin minta maaf, datang untuk minta maaf, rekonsiliasi hubungan ini, karena hatinya itu tidak tenang, karena beberapa orang mungkin kemarin dia sempat menjanjikan sesuatu kepada diri kalian, tapi tidak sempat dia lakukan, guys. Atau ya, udah dia janji, udah dia sumpah kan, tapi dia ingkari janji dan sumpah dia kepada diri kalian. Dan sampai detik ini, janji dan sumpah dia itu kayaknya datang tagih kepada diri dia. Karena saat kita udah berjanji kepada seseorang, saat kita udah bersumpah kepada seseorang ya, ibaratnya ya, Tuhan juga udah ikutan terlibat juga, guys. Oke? Kalau kita tidak datang untuk menagih janji dan sumpah itu, maka Tuhanlah yang akan datang menagihnya. Kayak gitu. Wah, ini agak serem loh ya. Saya lihat ya. Ini ada janji dan sumpah yang ingin dia tunaikan ya kepada diri kalian ya, guys ya. Oke? Yang kemarin mungkin sempat dia ingkari atau tidak sempat dia lakukan kepada diri kalian, guys. Ingin dia tunaikan. Kalau tidak, Four of Swords, hidupnya ini tidak bakalan bisa tenang. Bahkan untuk istirahat pun ya, di dalam hatinya itu kan semacam kayak dihantui ya oleh janji-janji dan sumpah-sumpah yang pernah dia ucapkan kepada diri kalian, sampai membuat dia itu kayak bingung sendiri kan. Ini saya ini mesti kayak gimana kan? Mungkin janji dan sumpah dia ini adalah sesuatu yang fatal ya kepada diri kalian ya, guys ya. Oke. Akhirnya ya, ikutan saat janji dia itu kan masih belum dia tunaikan kepada diri kalian. Keuangannya, rezeki dia itu jadi ikutan kayak juggling ya, oleng-oleng gitu kan, guys kan. Makanya saya bilang ya, saat kita udah berjanji dan bersumpah kepada seseorang, kalau kita tidak menagih janji dan sumpah itu ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan datang menagihnya. Dan cara Tuhan menagih janji dan sumpah yang pernah orang ini lakukan, ucapkan kepada diri kalian, adalah dengan cara menyeretkan ya, oke, rezeki dan pendapatan dia, saya lihat. Dan hidupnya ini jadi tidak tenang, terhantui terus Six of Pentacles ya, oleh kenangan-kenangan di mana saat dia sedang berjanji kepada kalian, saya pasti akan melakukan ini deh ya kepada diri kamu kan. Saya berjanji, saya bersumpah atas nama Tuhan ya, demi nama Allah. Nah kayak gitu kan, guys kan. Nggak dia tepatin kan. Ibaratnya ujung-ujungnya janji tinggal janji. Janji itu ibaratnya kayak sesuatu yang diperjualbelikan oleh diri dia, guys. Makanya inilah sebabnya ya, apakah orang ini masih ada niat untuk bersama dengan diri kalian? Iya. Ada urusan yang masih belum diselesaikan antara dia kepada diri kalian, yakni janji dan sumpah dia, saya lihat, yang mesti dia tuaikan. Dan ini ya, saya lihat dia sedang ingin datang, dia ingin rekonsiliasi lagi dengan diri kalian, tapi masalahnya sekarang dia mesti pikir-pikir dulu. Kenapa dia pikir-pikir? Dia bingung. Apakah kalian ini orang yang sudah punya pasangan atau belum? Satu sisi, apakah kalian masih bisa menerima dia atau belum? Kalian masih bisa menerima dia atau tidak? Udah itu satu sisi lagi, tersangkut nyali keberanian. Ya, nyali keberanian kan, ibaratnya kan, takut ya dianya ya. Oke? Karena ada Page of Chalices ya, dia ingin minta maaf kepada diri kalian, guys. Dia ingin memulai cinta yang baru ini ya, memberikan harapan yang baru yang sekiranya bisa dia realisasikan untuk kali ini kan, bukan cuma angan-angan dan janji-janji mulu aja kan. Karena setelah berpisah dengan diri kalian, Four of Swords ya, barusan dia sadar hidupnya itu tidak tenang, juggling ya, oleng-oleng kan. Dia tidak menemukan tempat untuk berlabuh yang tepat ya. Karena dia yang suka caper kepada orang ya, orang itu tidak bisa memberikan sebuah kenyamanan hidup, tidak bisa menjanjikan sebuah tempat yang berlabuh ya, yang tepat bagi diri dia. Dan hatinya itu tidak tenang, hatinya itu meronta-ronta untuk mencari tempat berlabuh ya, untuk dia bisa istirahat dengan tenang ya, guys ya. Beristirahat loh ya, guys ya, supaya untuk mencari ketenangan jiwa dan batin dia, bukan istirahat
bukan beristirahat dengan tenang, yakni dengan cara berpulang ya guys ya. Bukan kayak gitu ya guys ya. Oke. Nah, sekarang saran dan pesannya untuk diri kalian, fear not ya. Tidak usah takut deh ya kepada orang yang satu ini ya. Mungkin ya kalian akan merasa insecure kepada orang yang satu ini. Little flock, for it is your father good pleasure to give you the kingdom ya. Ibaratnya posisi kalian ini sudah berganti sekarang. Kemarin masa jaya dia, sekarang udah gantian masa jaya di diri kalian. Kalian sedang berada di atas dia. Kingdom, kerajaan, ibaratnya setir ya, sedang berada di tangan kalian ini guys. Kalian yang akan membuat keputusan lah ya. Mau kalian terima orang yang satu ini atau tidak, itu urusan kalian sendiri. Tetaplah berpegang teguh ya. Tetap kayak gimana ya, berserah kepada Tuhan, banyak berdoa ya. Dan ingat ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalaskan dendam, untuk membenci orang-orang guys. Kalau bisa maafkan orang yang satu ini, meskipun kita ini sudah tidak mau menerima orang yang satu ini lagi, tetap kita maafkan dia. Nah kayak gitu, supaya tidak ada ganjaran, tidak ada beban di dalam hati kita lagi. Saat beban ya, ganjaran ada di hati kita karena kita tidak memaafkan seseorang, maka itu bisa mempengaruhi berkah dari Tuhan itu jadi terhambat datang masuk ke dalam kehidupan kita ini. Hidup kita ini nanti ya kayaknya stuck atau mandek terus kan dalam rezeki dan keuangan kan guys kan. Jangan kayak gitu ya. Lebih baik bebaskan diri kalian dari yang namanya ya masalah sakit hati, benci, atau rasa tidak terima gitu ya guys ya. Kalau bisa ya maafin aja kan guys kan. Tapi kembali lagi ya, biarpun kita memaafkan kan tidak mesti menerima orang yang satu ini. Maafkan kemudian kita pergi. Nah kayak gitu kan guys kan gampang kan. Oke. Saya juga sering melakukan kayak gitu kok kepada orang kan, memaafkan mereka kemudian pergi. Karena saya tidak bisa menerima orang yang kayak gini lagi kan. Oke. Jadi ya nggak usah takut, bikin happy aja ya, karena saat ini memang setirnya kendalinya itu sedang ada di tangan kalian, keputusan ada di tangan kalian. Buat apa kalian takut? Oke? Putuskanlah ya berdasarkan hati nurani kalian, jangan berdasarkan ego kalian ini kan kepada orang yang satu ini. Oke? Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan atau berkenaan dengan tema yang ini ya. Jangan sampai melenceng ya guys ya. Di luar dari tema ini kan, jangan sampai melenceng supaya nanti jangan sampai nggak nyambung ya guys. Oke? Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Jika pendulum menjawab tidak, maka gerakannya itu akan kiri kanan ya. Tapi jika pendulumnya bergerak melingkar, memutar ya, searah jarum jam, berarti jawabannya mungkin. Tapi jika pendulum menjawabnya dengan berlawanan arah jarum jam, berarti pendulum diam, tidak mau menjawab tugas dan PR kalian untuk cari tahu sendiri. Oke? Dear pendulum, please give your answer for viewers who answers card number 3. Jawabannya maju mundur, berarti iya. Apapun pertanyaan kalian, pendulum menjawab iya. Terima kasih pendulum. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke.
Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya. Silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.